Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Malah Hadad. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau merangkum sedikit tentang materi selanjutnya yaitu data dan informasi. Nah, di materi data dan informasi ini kita akan belajar tentang apa sih itu data dan informasi yang ada di sistem informasi. Nah, pengertian data sendiri adalah data ini adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, data ini bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, atau bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, data ini berarti belum punya arti ya. Nah, untuk informasi sendiri, untuk informasi ini adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka untuk menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai kebutuhan. Sedangkan data merupakan bahan mentahnya. Jadi informasi ini adalah data yang telah diolah. Jadi data itu kalau sudah diolah, jadi informasi. Jadi pengolahan data ini untuk nguji tingkat kebenarannya itu menjadi informasi selanjutnya. Jadi data itu bahan mentahnya dan informasi itu adalah setelah diolah dan setelah dicek kebenarannya itu sesuai apa tidak menjadi informasi. Nah, 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu informasi ini merupakan hasil pengolahan data, dia memberikan makna, dan dia bermanfaat. Jadi itu aspek penting dari informasi. Jadi sini informasi yang berkualitas menurut MacLeod tahun 1997 penemunya, yaitu akurat. Artinya itu informasi ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya, bukan berbohong atau berita bohong atau hoax. Yang kedua, tepat waktu. Artinya informasi ini harus ada saat diperlukan, harus time-nya harus tepat, tidak boleh berita basi atau berita lama, jadi harus tepat waktu. Yang tiga, relate atau relevan. Informasi yang diberikan ini harus sesuai yang dibutuhkan. Yang keempat ada lengkap, yaitu informasinya harus utuh, nggak boleh setengah-setengah. Jadi harus lengkap, harus benar-benar informasinya itu harus tidak boleh separuh-separuh. Lalu berikut ini berdasarkan ciri-ciri informasi yang baik ya. Yang pertama ada ya aktual, yaitu informasi terkini yang sedang hangat yang dibicarakan. Yang kedua faktual, yaitu informasi yang didukung dengan fakta yang sehingga terjamin kebenarannya. Yang ketiga ada bahasa yang dipakai yang untuk digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat menarik, yaitu informasinya memiliki daya tarik atau daya pikat. Nah, jadi jenis informasi. Di sini ada absolute information, yaitu merupakan pohonnya informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi absolute information ini informasinya sudah jelas ya, nggak perlu dijelasin lagi, orang sudah tahu misalnya. Misalnya saya mandi pagi hari untuk sekolah. Nah, itu kan orang sudah jelas, nggak perlu tanya lagi. Nah, yang kedua, substitutional information. Jadi jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadang-kala diganti dengan istilah komunikasi. Jadi substitutional ini bisa informasi, bisa jadi komunikasi. Jadi informasi yang digunakan ke sejumlah informasi yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada philosophic information. Nah, di sini jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Nah, di sini mulai masuk ke pengetahuan ya, informasi yang berhubungan dengan pengetahuan. Yang keempat ada subjective information. Nah, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Jadi subjektif ya, perorangan ini. Kehadiran informasinya bergantung pada orang yang menyajikannya. Yang kelima ada objective information. Nah, jenis informasi ini merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu ya. Yang keenam ada cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Nah, komponen informasi di sini ada root of information yang pertama, yaitu komponen inti dari sebuah informasi. Pada tahap keluaran pertama, sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Yang kedua ada bar of information, yaitu merupakan badan atau batangnya dari sebuah informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi yang intinya tadi itu, yang akarnya tadi itu dapat diketahui secara utuh. Contoh, headline surat kabar itu ada agar pembaca jelas, maka harus membaca informasi selanjutnya. Jadi kalau kita baca headline-nya aja, kita baca judulnya aja, mungkin pembaca nggak jelas mungkin ini apa maksud judulnya. Nah, kita harus membaca informasi selanjutnya yang ada di headline surat kabar tersebut. Lalu yang ketiga ada branch information. Nah, branch information ini
informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Jadi informasi ini ada bisa dipahami karena informasi sebelumnya sudah dipahami. Jadi dia itu cuma penjembatannya aja, nggak masuk informasi yang benar-benar. Kalau dia nggak ada informasinya berarti dia nggak jelas berarti informasinya. Jadi misalnya ketika kita membaca glosarium atau indeks ketika membaca sebuah buku itu kan kita kan sudah jelas ya, kita sudah tahu bab-babnya ini apa. Jadi glosarium itu cuma ngeringkas aja isi-isi bukunya tuh apa saja yang bisa diisi bukunya tuh. Yang keempat ada stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari suatu informasi. Nah, bentuk dari informasi ini biasanya berbentuk pengayaan pengetahuan. Kedudukannya hanya sebagai pelengkap terhadap informasi yang ada. Jadi cuman pelengkap aja sih itu stick of information ini nggak mesti ada atau di setiap informasi ini nggak harus ada atau nggak mungkin atau nggak ada sama sekali mungkin ya. Yang kelima ada but of information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun dibutuhkan sehingga di waktu mendatang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Misalnya informasi tentang multiple intelligence, hypo-teaching, kurikulum masa depan dan lain-lain itu kan informasi yang mungkin orang-orang di masa depan nanti akan butuh. Jadi referensi lah istilahnya but of information ini. Yang keenam ada live information, yaitu informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan. Seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau panjang, perkiraan gempa atau gerhana matahari atau bulan. Nah, jadi informasi-informasi ini menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu disampaikan. Misalnya informasi cuaca, informasi eh, tentang gempa, ya kan? Itu semua masuk ke list of information. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.